Suruh beli terong, Mang, terong berapa Mang? Kalau satunya 3.000, tapi kalau kasih 10.000 dapat 4. Kita beli 3 aja. Ya udah kasih 10.000 aja dapat 4. Ya udahlah, kasih 10.000 dapat 4. Kawan-kawannya nanya, kita kan bertiga, terongnya 4, yang satu lagi untuk apa? Ya udah kita makan saja lah. Terus yang 3 lagi kemana? Nah, itu cerita tentang terong. Masa dikirim? Kok terkali Bu? Iya, gak apa itu anak kuliah. Bu Novianti, nomornya berapa Bu? 0813 77 38 57 67. Oke, Novianti. Bu Novianti dari tadi bertugas makan terong. Mana rasa terong? Ya, pikir juga apa-apa. Saya nggak suka bersama terong. Karena kan memang ini saya cerita jujur aja, kan kita teraniaya dan nggak suka dengan ciri khas laki-laki itu yang suka menang sendiri, ya Bu, egois laki-laki, suka poligami, suka lari dari wanita lain, ya Bu. Saya nggak suka sifat laki-laki seperti itu, makanya saya sampai sekarang nggak suka laki-laki Bu. Saya masih lurus kayak perempuan ya. Aku ini mencinta wanita. Nah Bu Novianti, Ibu tadi pegang terong itu tanda tangan dari Bu Rama ya. Nah, untuk saat ini Bu, di kali pertama ada perasaan yang berbeda Bu saat tadi dibacain Fatihah? Nggak ada. Ada perasaan geli gimana gitu? Kita ya. Nah, sekarang saya mau lihat reaksi Ibu saat membuka gambar tadi, karena kan kita berjalan putih dari satu nafas ya, dan sudah dilihatkan Ibu sini semangat. Bu, boleh tolong dibuka Ibu kertasnya, apa yang terjadi dengan terongnya, apa boleh dibacakan seperti itu. Saya juga nggak tahu ini mereka. Oh, boleh. Jadi luar biasa. Nah, iya. Jadi seperti itu artinya apa? Bagaimana suami apabila punya, kita pilih suami karena hartanya, tapi harta itu untuk kita, jangan untuk wanita lain. Kita perempuan itu harus bantu suami. Makanya saya pun kalau di rumah itu, saya suka istri saya, kan istri saya bantu saya cek uang. Jadi istri saya pintar cek uang. Saya PNS, istri saya PNS juga, tapi istri saya pintar cek uang. Saya simpan di mana aja, lagi ketemu di kaos kaki, saya simpan ketemu. Ibu kasih amplop sekarang, saya simpan di kaos kaki dari taruh ketemu juga. Pintar cek uang, mana saya simpan di mana? Ya, yang penting kita akrab ya, Bu istri. Jadi cari suami yang kaya. Yang kedua, yang ketiga, suaminya Kinasabiha, artinya keturunan orang baik-baik. Jangan sampai dapat suami yang keturunan tidak bagus. Yang terakhir, diniha, yang agamanya bagus, dia bisa menjadi imam kita. Saat malam tiba, suara jantrik di luar sana, pukul 3, kita terbangun untuk sholat tahajud. Bangun bersama suami kita tercinta. Biarkan dia menjadi imam kita di belakang. Dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Saya nggak sama supaya habis ya. Takutnya ada yang pengen saya jadi imamnya, enggak ya? Ya saya nggak ada. Nah, suami kata Rasulullah, "Talibat bisa jadi fakfat." Kalau kamu dapat yang punya agama, baik itu istri atau suami, maka kamu akan bahagia. Kalau kita dapat gantengnya, kayanya, keturunan orang baik-baik, dan juga pintar agama, sempurnalah sudah kehidupan kita. Jadi inilah yang perlu kita jaga. Cari suami yang baik akhlaknya, yang punya keempat kriteria ini.
kan boleh undang kalau suami kita sudah mulai nakal, sudah mulai puber kedua, sudah mulai HP-nya pakai kunci pola, sudah mulai pas suami kita lagi mandi, HP bunyi dari Kapolres. Ini penting karena nanti malam kami di Pendopo Bupati ada acara mungkin Pak Sera tidak diundang, ada serah terima jabatan Kapolres Jawa yang baru di Pendopo Bupati. Jadi ada telepon dari Kapolres. Kita sebagai istri lihat suami kita di telepon Kapolres, katanya atau takut nanti ada apa-apa. Suami kita lagi mandi. Telepon mati. Setelah berapa lama suami itu selesai mandi, telepon bunyi lagi. Klik 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 klik. Telepon. Kita lihat dari Kapolres. Telepon mati. Telepon lagi ketiga. Karena sudah tiga kali telepon, suami kita belum selesai mandi, kita nggak enak, takutnya ada yang penting. Begitu diangkat, ternyata suaranya, halo sayang, nanti jadi nggak singgah di rumah? Kamu nggak kantor kan? Hari ini singgah di kosan aku kan? Ternyata suara cewek yang angkat, suruh singgah di kosan dia. Siapa ya? Namanya Kapolres. Nah, suami selesai mandi, dia cari HP. Perasaan deh tadi ada suara HP. HP apa mana deh? HP apa lagi minum kopi itu sama Kapolres. HP-nya dicelup ke dalam kopi, ya. Biar minum kopi sama Kapolres. HP-nya. Jadi carilah suami yang berakhlak. Kalau tidak bisa, ajak suami kita pengajian, ajak suami kita ke majelis taklim, ajak suami kita apa? Nanti acara ulang tahun saya kita undang Ustaz Gunawan ya. Nanti bilang Ustaz, saulah suami saya gini, nanti biar disentil dengan cara agama dan nggak tersinggung ya. Jadi kita buat permainan untuk anaknya juga. Insya Allah nanti ada game menarik juga kita buat. Untuk apa? Untuk menciptakan, mencetak suami yang berakhlak. Dan akhlak ini dalam ilmu agama diajarkan dalam sebuah fan ilmu, dalam sebuah cabang ilmu disebut ilmu tasawuf. Ibu-ibu semua yang cantik-cantik cerita luar biasa. Bahagia sekali saya hari ini, saya menjadi paling ganteng sekali di sini ya, karena yang lain nggak ada ya. Alhamdulillah. Yang kedua, rumah tangga akan bahagia kalau kita punya anak yang punya akidah tauhid kepada Allah. Kenapa? Rasulullah begitu diangkat menjadi Rasul di umur berapa? 40 tahun. Beliau berdakwah pertama di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. 13 tahun menanamkan yang namanya tauhid. Bagaimana kita menanamkan ini kepada anak-anak kita paham apa itu sifat 20? Bisa saya sifat 20? Tidak bisa. Siapa namanya saya? Si kakak. Ayo, maju ke depan yuk. Dapat hadiah dari sini sayang. Enggak lagi. Enggak lagi ya. Iya. Oke, nanti maju ya. Nah, kita mau tes sebenarnya. Mau yuk dapat hadiah langsung? Enggak berani atau mau ke situ? Ya, sebenarnya atau minta tolong aja. Nah, ini kita kasih hadiah, tapi hadiah ini kita akan berikan untuk pulsa ini. Maksudnya nanti pulsanya kan 10.000 tuh. Kita akan coba cari hadiahnya. Hadiah ini tapi bukan satu orang. Kita akan panggil beberapa orang maju ke depan untuk kita kasih hadiah. Tapi hadiahnya nanti akan kita berikan bukan untuk satu orang itu, tapi untuk seluruh yang dapat pulsa. Hadiah tetap berupa pulsa. Oke, nanti ada maju ke depannya. Nah, kita akan bikin gamenya, permainannya gampang sekali. Nah, hari ini anak-anak kita harus ajarkan tentang siapa itu Allah. Dalam kehidupan kita tak beda dengan sebuah kotak hitam. Ini saya tulis PT Bank Aceh Syariah kantor cabang Bosoi. Dalam hidup kita tak tahu apa isi kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, karena begitu banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita membuka kas kita, saat kita melihat dalam kotak laci kehidupan kita, yang ada hanya kosong melompong. Inilah yang selama ini terjadi pada diri kita
apabila kita tidak punya basic, tidak punya dasar tauhid. Hati kita akan kosong melompong seperti kotak hitam ini. Nah, tugas kita ibu kalau mau bahagia, anak-anaknya diajarkan bahwa Allah itu maha melihat. Nah, mama gak bisa jaga kamu terus, tapi ada Allah yang selalu lihat kamu. Karena Allah punya sifat basar. Wujud tidak bakal tertulis yang mungkin masih ada yang bukan irada ilmu ayat sama basar kalam kalimat ayun kalimat ayat saya bahasa kalimat itu diajarkan kepada anak agar anak tahu tentang bagaimana sih esensi Tuhan yang kita sembah. Kalau anak-anak kita sudah paham ilmu tauhid, di depan kita tidak jadi anak yang baik, di belakang kita pun dia tetap menjadi anak yang baik. Nah, anak-anak inilah, anak-anak kita didik dengan tauhid inilah yang akan menjadi orang-orang yang membawa keberkahan rezeki bagi kita. Kita coba sebentar kakak, sebelum kakak ini yang bawa anak. Siapa namanya saya? Siapa? Oh, ya luar biasa juga. Terus saya. Saya. Coba. Ini kan bapaknya. Coba kita sebentar bapaknya. Sebelum melakukan apa-apa baca apa biasanya? Sebelum makan, sebelum tidur, sebelum apa? Baca apa? Baca bismillah. Ya, baca bismillah. Baca bismillah saya. Kasih kakaknya sudah tadi ya. Dikosong ya? Ya, alhamdulillah. Enggak, bukan saya tuh yang baca bismillah, mamanya tadi. Iya, luar biasa. Nah, inilah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saat anak-anak kita paham ilmu tauhid, dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah, maka begitu banyak keberkahan yang dia berikan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa kita peroleh apabila kita tahu siapa yang kita sembah. Saat ini kesulitan kita dalam anak-anak adalah memahami mereka. Kalau mereka masih kecil gini, oke lah bersama kita. Tapi ada anak-anak kita yang sudah mulai beranjak remaja, beranjak dewasa. Ada di sini anak-anak sudah SMP? Ada? Ada sama ada? Ada juga. Saat anak kita SMP atau SMA, kita kesulitan untuk melihat apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Kita nggak tahu dia berkawan dengan siapa, ngapain, apakah anak laki-laki kita terjalan narkoba, balap liar, atau anak perempuan kita sudah punya pacar. Kita banyak nggak tahu. Jadi hari ini tugas kita adalah bagaimana bisa mengetahui tentang apa yang jadi isi hati, keinginan dari anak-anak kita. Anak-anak yang paham tauhid akan lebih gampang tebak jalan pikirannya, karena jalan pikiran insya Allah akan sesuai dan meridhoi agama Islam. Hari ini kita akan sedikit bermain lagi, ya. Banyak mainnya ya, supaya nggak ngantuk. Ya. Saya butuh 4 orang. Ada kertas saya di sini, jangan pilih karena kertas saya bawa. Ada kertasnya ada. Kalau ada saya pakai kertas ini. Saya butuh 4 orang. 4 orang bangun. Atau di situ boleh, tunjuk tangan juga boleh. Oh, kepada ada yang mau? 4 orang? Ya, oh, 1. Ya, nanti kalau ini pas nggak mau, pas jadi uang kita mau. Karena kita jadi misalkan ini bisa dipotong berapa-berapa. Oke, tempat ibu yang dapat amplop dapat kertas. Kalau kita sebentar.
sebelah sini Pak. Ya. Yang tahu cantiknya Ibu Reni kita ya, alhamdulillah luar biasa. Ya, maju sebentar ke depan, boleh di samping Ibu juga boleh, biar nampak view dari angle kamera. Ya boleh, Ibu di sini juga. Kenapa? Enggak, Ibu Reni di situ, Ibu aja di sebelah sana. Baris. Oke, dapat. Oke, ya. 4 orang ya. Nah, 4 orang ini adalah orang-orang tercantik di sini ya, yang mau maju pastinya. Kalau dapat cantik kalau di situ aja duduknya. Saya butuh nomor HP-nya. Saya butuh nomor HP-nya Bu. Bu Leni sudah ada 0823 7030 0844. Oke Bu Leni, Bu Cut 0852 27 44 3767 Bu Cut ya. Oke Bu Cut. Cut apa Bu? Cut Pancin Pelah Cinta. Oke. Ibu 0811. Ini baru bisa transfer ya. 029 84. Nama Rina. Rina ya 02984 ya Rina. Oke, satu lagi. 0823 65 21 4787. Luar biasa Bu. Nur Jana. Boleh nanti kita ke nomor listrik juga boleh, kasih nomor listriknya. Jadi tugas ibu-ibu sekarang, pulpen apa? Nah ini kita mau, ini ada pulpen lagi juga. Boleh, kita nanti kasih ke teman sampingnya. Boleh tulis Bu, tulis sesuatu apa ya? Tidak sulitnya. Ibu boleh tulis tanggal lahir boleh. Tanggal, bulan, sama tahunnya. Tahunnya dalam format 4 huruf. Ibu gitu juga. Tanggal, bulan, tahun. Tahunnya dalam 4 huruf. Setelah itu ke atasnya dilipat. Dilipat kecil. Tanggal, bulan, dan tahunnya. Ibu jangan. Ibu lain. Enggak apa. 2 orang lain. Oke. Setelah itu dilipat. Nah, Pucut dan Ibu Nurjana, Ibu dapat tugas yang lain. Nah, hari ini dalam hati kita, tadi kan kita cerita tentang suami yang selingkuh atau suami yang kepengen nikah lagi atau punya wanita idaman lain dalam hatinya. Nah, hari ini kita mau coba telusuri Bu Nurjana dan Pucut. Saya mau coba tahu siapakah nama seorang pria yang ada di hati ibu selain suami. Ya, biasanya jadi Pak. Nama seorang pria yang ada di hati ibu. Kalau bisa, namanya. Ya, pakai juga darah. Ya, silakan tulis nama seorang pria yang ada di hati ibu. Nanti ada di YouTube ya, kok nonton kembali channelnya bisa. Kalau mau WA saya, nomor saya tadi yang kayak gitu sama ibu ada 08 167 5 kali. Saya gampang sekali. Halo semuanya 5 kali. 08 167 5 kali. Oke, sudah dilipat. Dilipat. Ibu dilipat Bu Nurjana. Iya. Ini lemas sekali karena nanti Bu ganti nomor listrik ya Bu ya. Udah lemas karena iya nomor kartu malu. Oke, Pucut. Jadi kita sudah lihat di sini ada banyak sekali rahasia-rahasia yang kita tidak tahu dari mulai tanggal lahirnya. Sebagian ibu-ibu merahasiakan tanggal lahir kenapa jangan nampak tua. Karena mau diketahui umurnya berapa. Itu adalah the big secret dari ibu-ibu. Tapi tidak apa-apa kalau itu sudah tulis. Kita akan coba telusuri, coba. Dan ini langkah inilah yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu semuanya saat di rumah nantinya. Kalau di rumah menghadapi anak, kita ingin tahu
sebenarnya dia ngapain sih tadi di sekolah? Dia beli jajan apa, habisin duit kemana, jalan sama siapa? Mak, adik buat tugas ya. Sama siapa deh? Yang kawannya, sama siapa deh kawannya? Adik di rumah kawannya, siapa kawannya? Kapan anak kita punya pacar pertama? Kita akan tahu kalau kita bisa tebak isi hatinya. Dan inilah tugas, ya kalau mau foto, mau buat instastory juga boleh. Karena ini, ya nggak apa-apa, dia rekam aja, saya juga rekam. Artinya bagus, supaya nanti viral. Ya, tapi YouTube saya belum ada adsense-nya, belum ada video. Nah, jadi ini kita tugasnya hanya mencoba menebak isi hati dari ibu-ibu cantik kita di depan semuanya. Alhamdulillah sudah hadir semua. Kita akan coba melihat isi hati mereka. Apakah ini bisa? Belum tahu ya. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya maaf. Artinya saya juga mencoba. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui isi dari atas ini? Ada sebuah asma Allah yang bernama Ya Khabir. Ya Khabir adalah, kalau alim Allah maha mengetahui, tapi Khabir maha mengawasi, maha memperhatikan, maha mengetahui yang detail, yang tersembunyi, yang rahasia. Kalau kita biasa mengamalkan asma Allah Ya Khabir setelah sholat 100 kali Ya Khabir, Ya Khabir, Ya Khabir, sudah 2 menit selesai. Setelah sholat 100 kali. Kalau bisa tambah sholat aja 100 kali. Ustaz, saya halangan dibaca setelah waktu sholat karena dia nggak dosa, bukan ya. Insya Allah Allah berikan kemampuan seperti ini. Jadi kalau suami kita pun taruh nama Kapolres, apa di bawah nama Kapolres itu siapa namanya lain. Jadi akan tahu kalau ada sesuatu yang disembunyikan suami kita, biasanya nampak alami kita. Jadi Allah akan berikan pengetahuan tentang hal yang rahasia, dan ini akan diberikan min ladunna ilma dalam surah Al-Kahfi. Kita akan diberikan ilmu langsung dari Allah. Ya Khabir, Ya Khabir, Ya Khabir. Ibu-ibu ngomongkan dari setiap Selasa. Cara yang ini. Ini ada kertas yang dituliskan oleh Ibu. Saya nggak tahu. Ibu udah sama. Saya pegang sampai saya taruh di peci saya aja. Saya coba terawang. Tanggal lahir dan tahun lahir Bu. Bu ini pernah banyak Bu? Leni Mahkamah, luar biasa. Banyak kali kasih sayang ya. Mahkamah, luar biasa. Bu Leni, saya bacakan deretan angka 1 sampai 31 karena tanggalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, tanggal 11. Tanggal 11 bulannya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Saya lihat ketipan lagi. Agustus, September Bu? Ya, tahunnya Bu ya? Ibu masih ya, masih kelahiran saya 80 Bu, 30 April 80. Kalau ada yang masih, aduh, mas akan sebulan lagi. Apa undang pas hari ulang tahun saya ajak Indonesia nggak apa-apa. Jadi, saya 80 berarti saya itu dalam waktu 80 pas 80 tahun. Nampak Bu ya? Bukti nampak Bu? Kedipan? 81? Ya. Ya. Tapi jangan kayak dulu, karena di sini itu saya lain. nampak ya? Ya, boleh September, nggak apa-apa. Nanti kita nampak. Saya mau nampak dulu yang kedua. Karena saya penasaran, Ucut ini, siapa sih nama dia selain suaminya? Nggak tahu ya. Tapi kalau tahu, jangan kasih tahu suaminya. Ya, tolong ya saya ini satu suku kata atau 2 suku kata? 2 suku kata ya? 2 kata, 2 pengkalan kata ya? Sebentar, Ibu Cut, Kacut berarti saya kayaknya untuk pertama itu karena pria, mesti bukan Cut, bisa jadi T atau Teku ya. Suku kata pertama, betul? Suku kata kedua ini agak rumit. Saya mau hitung angkanya dulu. Ada berapa huruf di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 5 huruf Bu. Ya. Dimulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Bu, Ibu ya? Ibu ya? Iya. Teku, I, Ibrahim.
Imran, Teguh Imran. Iya benar. Betul ya? Iya, alhamdulillah. Berarti nampak warna pink ya? Iya, Bu Rina ya. Bu Rina, tadi cowok juga bukan ya? Tadi, tangan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 15, 16, 17, 18, 19, 18 ya? 18 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Juli, Agustus, September. Tahunnya, tinggal tahunnya. Tahunnya, saya coba lupa. 4 ya, betul ya? Iya. Nanti terakhir udah cepat ini balik ke apa tadi? Nurjana. Sampai cepat aja. Oh, kacamata aja ya, bukan juga ya. Itu kacamata saya sih bukan di sini ya. Saya ada lagi di kertasnya atau di belakang. Bu. Ya sini ya, Bu. 1, 2 suku kata kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 1 suku kata. Dimulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. M ya. M ada berapa huruf di situ? Standar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ya? Nama ibu dan cepat terus. M Muhammad ya Bu. Ibu bilang dulu, coba cek dulu ya Bu. Nah biar ibu tuh cek apa, saya malas buka nanti dibilang saya kacamatanya gini deh. Oke silakan Bu, boleh. Makasih banyak Bu waktunya. Nah kalau kita punya ilmu tauhid, inilah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam kehidupan kita akan banyak masalah-masalah yang terselesaikan karena kita tahu apa yang ada dalam hati orang lain. Boleh bagikan ke teman-temannya. Sempat tahu lupa di rumah. Ya, akan banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena inilah kunci dari tauhid. Kita tahu zat yang kita sembah. Zat yang kita sembah adalah Allah Al-Khabir. Allah yang Maha isi hati kita. Kita bisa tahu bagaimana yang terjadi dalam hati anak kita, istri kita, suami kita. Kita akan tahu. Karena Allah akan berikan pengetahuan kepada kita. Ya. Jadi didik yang kedua, didik anak kita agar mengenal Allah dengan ilmu tauhid. Didik anak kita untuk berakidah. Yang pertama, jadikan suami kita berakhlak karimah kalau mau soal rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, jadikan anak kita berakidah. Ini sudah doa ya. Yang terakhir hampir asal kita sampai habis asal ya. Ya kalau lebih lama lagi tambah lagi belum ya. Jadi iya. Nah, jadi kalau kita sudah punya dua pilar ini, yang pertama namanya ilmu tasawuf karena dengan akhlak karimah. Yang kedua namanya ilmu tauhid. Yang ketiga, yang terakhir, kunci terakhir. Kalau mau rumah tangga kita bahagia, ibu-ibunya, kita semua yang hadir di sini, kita harus punya ilmu tentang tata cara ibadah. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Kalau kita seorang ibu tidak punya basic ilmu agama, apa yang akan kita ajarkan kepada anak kita nantinya? Anak kita mau sholat, dia tanya, "Ma, apa yang dibaca?" Kita nggak bisa baca Fatihah. Kalau kita biasa baca Fatihah tadi untuk melayukan terong ya, kalau itu sudah Fatihah. Tapi intinya bagaimana ibadah yang kita lakukan membekas kepada diri anak-anak kita. Mereka lah yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Rijalun yaum syubbanul.
Anak-anak kita yang masih kecil-kecil hari ini, tadi Gibran masih kecil hari ini, tapi ke depan mereka akan dipimpin pemimpin kota Losmawe ini dan juga Aceh. Kita lihat banyak hari ini sosok figur-figur yang akan menjadi pemimpin kita. Salah seorang teman saya di bangku S2, sama-sama di MAB di UT, Pak Wahdian sama Pak Dasati. Beliau rencana juga mungkin akan mencalonkan diri jadi balon bersama salah seorang pegawai di sini ya, tahu ya beritanya. Nah, jadi inilah jadi pemimpin kita ke depan. Kita nggak tahu, saya nggak tahu terpilih atau nggak, tapi pastinya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan anak-anak kita inilah. Kalau kita ibunya tidak punya ilmu, apa yang kita mengajarkan? Cara mengajarkannya mereka dengan melakukannya. Hari ini anak kita daripada kita bilang nak sedekah, langsung kasih duit. Itu cewek lewat di masjid, nak di duit sedekah. Dia hari ini pertama tahu tentang bagaimana bersedekah. Kenapa? Kullu beri'in tahta dhilli shadaqatihi. Semua orang kita ini di hari kiamat kelak akan berada di bawah naungan sedekah kita. Kalau sedekah kita pas masuk jalan masjid itu 100.000, ya mungkin coret atap seperti ini. Kalau sedekah kita 50.000, ya mungkin set. Kalau sedekah kita 10.000, ya mungkin kantor. Saat matahari sejengkal, cuma balasan kantor. Tadi waktu ke masjid, sedekah berapa? Kalau 2.000, ya mungkin orang ya. Jadi kita semua di bawah naungan sedekah kita. Anak kita mau kita ajarkan, berikan contoh. Anak kita mau kita ajarkan sholat, jangan disuruh nak sholat, bukan. Kita ajak, nak ayo sholat sama mama. Anak lagi boleh kalau itu tadi. Murus sabiya bisolati, ajarkan anak kita dengan sholat ketika dia umur 7 tahun. Fadribuhu, dan pukul ketika dia umur 10. Artinya apa? Kita sudah menyuruh dia 3 tahun lalu. 3 tahun ada 3 kali 365 hari. Kali 5 waktu sholat, kita sudah suruh dia. Tetap nggak mau sholat, boleh pukul. Tapi kalau kita suruh, oh saya lagi anaknya tetap suruh sholat. Atau kita pura-pura sholat supaya anak kita mau. Kenapa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan kita akan lebih gampang ditiru, akan lebih gampang diperhatikan oleh anak kita daripada cuma perkataan. Dengan ibadah yang bagus, sholat kita bagus, sedekah kita bagus, apalagi ibadah kita zakat, apalagi ibadah kita haji,